Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sekarang kita akan memulai terkait webinar yang akan saya narasumber di sendiri. Sebelumnya, webinar ini berjudul dengan teknologi komputer di era bisnis modern, yaitu apa saja terkait peluang, tantangan, dan juga solusinya, seperti itu. Oke, kita bisa next. Sebelum ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seption Raka Wahyu Sasongko dari mahasiswa MSI BSI Akademik Batch 7. Saya sendiri berasal dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur dan memiliki keahlian antara lain seperti Visual Studio Code, Python, UI UX, CorelDRAW, dan juga Photoshop, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya mendapatkan atau memiliki penghargaan terbaru, yaitu juara harapan 1 dalam lomba UI UX di Indonesia atau diadakan oleh Universitas Amikom Purwokerto. Selanjutnya ada pengalaman saya sendiri, yaitu ada kepanitiaan dari kampus. Ada beberapa kepanitiaan sudah saya ikuti seperti pemaba atau ospek maba, lalu ada relawan kemanusiaan seperti Sivo Mengajar yang diadakan oleh himpunan mahasiswa sistem informasi dari kampus saya itu sendiri. Selanjutnya ada menjadi ketua OSIS dan juga menjadi paskibra di masa sekolah SMK seperti itu. Nah, untuk agenda hari ini yang akan kita bahas ada sekitar 5 topik, 6 dan juga penutup. Yang pertama ada pengenalan dan juga tujuan webinar yang saya buat pada siang hari ini. Lalu yang kedua ada peluang teknologi komputer dalam bisnis modern. Lalu yang ketiga ada tantangan dalam penerapan teknologi. Yang keempat ada solusi strategis menghadapi tantangan. Dan yang kelima ada contoh studi kasus dari teknologi komputer sendiri. Dan yang terakhir ada diskusi dan juga penutup bila ada, seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan memasuki di materi pertama, yaitu pengenalan dan tujuan webinar. Tentunya saya memiliki dalam membuat atau membuka webinar ini kepada umum, yaitu yang pertama terkait membahas peran teknologi komputer dalam transformasi bisnis, seperti itu. Nah, di sini itu bagaimana teknologi komputer itu telah menjadi penggerak utama dalam transformasi bisnis, seperti itu. Bukan hanya alat pendukung, tetapi juga sebagai inti dari perubahan digital yang sebelumnya mungkin dari manual, kemudian dilakukan transformasi menuju digital, seperti itu. Simpelnya seperti proses kasir, yaitu sebelumnya pencatatan manual diubah menjadi digital, yaitu menggunakan komputer atau input langsung menggunakan teknologi-teknologi modern, seperti itu, atau tadi komputer, seperti itu. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi di sini menggali penerapan teknologi untuk mengotomatisasikan sebuah proses atau dan juga penghematan biaya, seperti itu. Dan juga meningkatkan produktivitas yang mendukung efisiensi operasional dalam sebuah bisnis yang sudah berjalan, seperti itu. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi mungkin di sini peranan teknologi komputer ini seperti big data, lalu analisis dalam sebuah membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat dan ada buktinya, seperti itu. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya terkait pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis atau perusahaan itu hanya dilakukan secara diskusi antar divisi atau masukan-masukan dari antar divisi. Nah,
setelah adanya teknologi kita transformasi ke digital, lalu di sini itu nanti adanya bukti nyata dari analisis analisis data yang dilakukan oleh teknologi informasi atau teknologi komputer itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang keempat itu membuka peluang baru dalam pemasaran dan inovasi produk. Nah, di sini itu teknologi ini memungkinkan inovasi dalam produk atau strategi pemasaran digital untuk mencapai audiens yang lebih luas seperti itu. Lalu yang kelima ada mengatasi tantangan penerapan teknologi. Di sini akan membahas tentang tantangan yang akan dihadapi oleh pembisnis atau bisnis atau perusahaan dalam menerapkan teknologi komputer seperti itu. Dan juga dari tantangan ini pastinya tentu ada memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan-hambatan ataupun juga tantangan-tantangan tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir adanya memberikan wawasan tentang strategi adaptasi teknologi, yaitu memberikan panduan atau cara gitu, seperti atau cara kepada peserta tentang bagaimana pengembangan strategi teknologi ini yang efektif dan juga menghadapi perubahan dunia digital yang sangat cepat seperti itu, dan juga kan semakin hari semakin berkembang juga di teknologi ini. Mungkin selanjutnya akan masuk ke materi terkait peluang teknologi komputer dalam bisnis modern seperti itu. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu terkait definisi transformasi digital gitu. Jadi definisi transformasi digital itu adalah transformasi digital merujuk pada perubahan signifikan dalam cara perusahaan atau organisasi beroperasi dalam memberikan pelayanan pelanggan, lalu untuk menggantikan atau meningkatkan proses transfer tradisional menuju modern seperti itu. Lalu juga meningkatkan efisiensi atau otomatisasi dalam mengambil keputusan berbasis data yang sudah saya sebutkan di tujuan awal seperti itu. Lalu juga mendorong inovasi peningkatan pengalaman pelanggan dan juga mengembangkan model bisnis terbaru seperti itu. Lalu apa sih contoh dari teknologi terkait transformasi digital? Nah, di sini saya mengambil 3 contoh dari sumber yang saya dapatkan seperti itu. Yang pertama ada cloud computing. Nah, di sini itu seperti apa ya? Melakukannya itu seperti penyimpanan dan pengolahan data secara online melalui server jarak jauh. Jadi kita bisa mengakses pengolahan data ini nggak perlu datang ke toko yang kita miliki, jadi kita bisa melakukan dari jarak jauh. Lalu ada mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik seperti itu. Jadi seperti kertas-kertas kita itu bisa mengurangi hal-hal tersebut karena kita akan menggunakan teknologi modern atau teknologi komputer. Nah, contohnya itu ada Amazon Web Service ataupun Google Cloud yang sering kita gunakan mungkin dari anak-anak IT gitu. Lalu yang kedua ada contoh Big Data. Nah, Big Data ini mungkin seperti sama juga seperti sebelumnya. Jadi pengolahan dan analisis data ini dalam jumlah besar ini dapat mendapatkan wawasan yang berguna seperti itu. Contohnya itu analitik untuk memprediksi perilaku pelanggan atau tren pasar gitu. Tren pasar terkait bisnis kita gitu. Lalu yang ketiga ada IoT. Jadi ini tuh teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan data dan bertukar data secara otomatis. Contohnya mungkin sensor industri untuk pengawasan ataupun pengendalian otomatis. Mungkin untuk IoT ini akan kita bahas lebih lanjut di webinar berikutnya yang akan saya adakan seperti itu, karena di webinar selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu IoT, apa dan bagaimana. You are currently the only person in this conference.
tes. Oke, kita lanjut terkait pembahasan tentang peranan RPI gitu ya. Tadi terjadi kendala jaringan. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi tentang RPI itu sendiri. Jadi ini tuh adalah sebuah teknologi yang menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatisasikan tugas-tugas berulang atau berbasis aturan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dan itu menggunakan cara manual seperti itu ya. Nah, di RPI ini juga memiliki tugas seperti proses administrasi, lalu ada pengolahan email, pemprosesan klaim garansi seperti itu, dan juga manajemen inventaris. Di sini juga ada keuntungan terkait dari RPI itu sendiri, yaitu meningkatkan efisiensi, lalu operasi yang lebih baik, kemudian skalabilitas dan juga konsistensi dalam memastikan proses yang dilakukan dengan cara yang sama setiap kali seperti itu. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang efisiensi kerja dan pengurangan biaya dalam peluang teknologi komputer itu sendiri. Jadi di sini ketika kita menggunakan komputer dalam bisnis modern, kita itu bisa mengefisiensi dan juga mengurangi biaya yang kita keluarkan dalam kebutuhan bisnis kita itu ya. Seperti di RPI ini. Nah, RPI ini itu memungkinkan pengurangan biaya karena terkait tenaga kerja dan proses manual yang memakan waktu. Jadi ini kan nanti ada punya perubahan dari manual ke modern. Nah, itu kita akan memangkas kebutuhan atau tenaga kerja manusia ke tenaga kerja komputer. Dan kita akan memangkas untuk gaji karyawan seperti itu. Lalu juga meningkatkan kecepatan proses bisnis. Jadi sebelumnya kita menggunakan layanan manual, kita perlu mencatat, belum lagi ada kesalahan terkait data. Nah, di sini kita menggunakan teknologi modern dan juga itu bisa mempercepat prosesnya bisnis. Lalu yang ketiga ada sumber daya yang lebih baik. Jadi meningkatkan penggunaan tenaga kerja dengan membebaskan mereka dari tugas-tugas repetitif atau memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pekerjaan kreatif dan juga berbasis keputusan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada abilitas. Jadi RPA ini memungkinkan bisnis Jadi RPA ini memungkinkan kita atau memungkinkan bisnis untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas operasional berdasarkan kebutuhan pasar tanpa perlu menambahkan karyawan baru atau infrastruktur besar yang baru seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju terkait di sisi keamanan cyber gitu ya sebagai peluang. Dan di sini itu ada globalisasi digital. Jadi globalisasi digital ini e-commerce ini memberikan kesempatan bisnis untuk menjangkau konsumen tanpa batasan geografis seperti itu. Dan juga platform digital ini memungkinkan perusahaan dan bersaing dengan biaya yang relatif rendah. You are currently the only person in this conference.
dengan adanya platform Amazon Buy ini, perusahaan yang menjual produk mereka ke konsumen dan juga berbagai negara gitu, dari berbagai negara seperti itu. Lalu yang ketiga ada pemasaran digital yang lebih efektif. Jadi ditargetkan tuh memberikan cara yang lebih efektif. Nah, selanjutnya strategi personalisasi teknologi ada dari sumber yang saya dapatkan. Yang pertama ada penggunaan big data dan analitik. Itu dengan adanya analisis perilaku itu dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan seperti itu pada bisnis. Lalu yang kedua, personalisasi melalui AI dan juga machine learning. Di sini kita lanjut tadi jadikan terkait wifi atau internet, mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi sampai di jadi ini tuh personalisasi kepuasan pelanggan.
You are currently the only person in this conference. Oke, kita akan melanjutkan terkait teknologi komputer dalam bisnis. Di peningkatan akses pasar global. Oke, kita lanjut. Mohon maaf teman-teman karena terkendala jaringan yang buruk di sini. Oke, kita lanjutkan terkait pembahasan meningkatkan akses pasar global. Nah, di sini itu ada beberapa poin yang juga saya garis bawahi. Yang pertama ada ancaman cyber yang semakin kompleks. Nah, di sini itu serangan cyber seperti peretasan, malware, dan juga ransomware itu semakin canggih dan sering terjadi ya. Dari sering terjadinya meningkatkan ketergantungan pada teknologi itu tadi, data pribadi dan bisnis ini menjadi sasaran utama terkait peretasan seperti itu ya. Nah, di sini itu perlu di sini itu perlu dilakukannya meningkatkan kebutuhan perlindungan data seperti itu. Dan juga ada pasar solusi keamanan cyber yang perlu dikembangkan seperti itu. Yang pertama ada peningkatannya investasi dalam solusi keamanan. Lalu yang kedua ada pasar keamanan cyber yang terus berkembang. Yang ketiga ada inovasi dalam teknologi keamanan. Yang keempat ada kemitraan antar penyedia solusi keamanan dan juga bisnis seperti itu. Kita next. Lalu dari peluang tersebut tentunya pasti apa sih tantangan dalam penerapan teknologi komputer ini di dunia bisnis seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa subbab terkait tantangan seperti itu ya. Nah, di sini bab pertama ada persaingan berbasis inovasi seperti itu. Tantangan dalam penerapan teknologi. Nah, di sini itu inovasi ini sebagai kunci diferensiasi di dunia digital seperti ya. Perusahaan ini mampu berinovasi
Perusahaan ini mampu berinovasi dengan cepat, memiliki keunggulan kompetitif seperti itu. Teknologi yang terus berkembang ini memberikan peluang untuk menciptakannya produk dan layanan baru yang lebih baik. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar dalam menggunakan teknologi. Lalu yang kedua ada perubahan referensi konsumen seperti itu. Nah, di referensi konsumen ini semakin hari akan semakin lebih cerdas dan juga terinformasikan. Jadi konsumen ini dapat mengakses dengan mudah terkait ulasan produk, harga, dan juga alternatif yang dapat mereka beli yang dapat mereka mengambil keputusan terkait pembelian seperti itu. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan pengalaman yang lebih personal. Nah, di sini tuh konsumen ini saat ini menginginkan pengalaman yang lebih personal, baik dalam produk ataupun mereka membeli layanan yang mereka terima maupun dapat konsumen komunikasikan dengan merek seperti itu. Next, terkait tantangan dalam segi investasi atau infrastruktur teknologi ya. Nah, di sini ada 3 poin terkait tantangan investasi infrastruktur teknologi. Yang pertama biaya implementasi dan pemeliharaan infrastruktur. Nah, di sini menerapkan teknologi baru ya teman-teman, seperti sistem berbasis cloud, kecerdasan AI buatan, lalu kecerdasan buatan, lalu memerlukan investasi besar di awal. Ini mencakup biaya perangkat keras ya. Ini merupakan tantangan yang sangat atau cukup sulit ditangani oleh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis karena biaya implementasi yang kita perlukan terkait infrastruktur ini sangat tinggi. Lalu yang kedua ada resikonya pemborosan biaya seperti itu. Jadi jika teknologi yang diimplementasikan ini tidak memberikan hasil yang maksimal, itu akan mendapatkan kerugian atau istilahnya boncos dari investasi yang kita berikan di awal seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada perubahan cepat dalam teknologi. Ini merupakan tantangan yang juga cukup besar karena semakin hari teknologi ini akan semakin terus berkembang. Nah, seringkali perusahaan ini harus memperbarui infrastruktur dan juga menambahkan biaya lagi seperti itu. Nah, kemudian ini dari segi resiko usang atau teknologi lama seperti itu. Jadi di sini ada 3 poin: keterbatasan adaptasi teknologi lama, lalu ada ketinggalan dalam pasar kompetisi, lalu ada yang ketiga meningkatkan resiko keamanan. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, di tantangan terkait pengolahan data ini tadi kan kita sudah menjelaskan atau saya sudah menjelaskan terkait peluang di pengolahan data dari mudahnya pengolahan manual ke dipindahnya ke pengolahan modern, itu seperti apa peluangnya, seperti apa kemungkinannya. Nah, dan di situ juga pastinya ada terkait tantangan di pengolahan data itu sendiri. Nah, di sini tantangannya terkait penyimpanan dan penganalisisan data dan juga mengintegrasikan data. Di sini ada volume dari keberagaman data. Di situ terkait data yang seringkali tidak terstruktur, misalkan teks, gambar, atau video seperti itu. Lalu ada pengolahan data dan analisis data secara real time seperti itu. Nah, di sini untuk membuat sebuah keputusan berbasis data yang tepat waktu, tentunya perusahaan perlu mengelola dan menganalisis data secara real time. Nah, hal ini itu mempengaruhi teknologi analisis yang kuat dan kapasitas infrastruktur
yang dapat menangani data dalam jumlah besar seperti itu. Lalu yang selanjutnya terkait pembahasan pengolahan data, yaitu dampak buruk pengolahan data. Dampak buruk dari pengolahan data yang sangat buruk seperti itu ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada keputusan yang tidak tepat. Yang kedua adanya kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada efisiensi operasional yang menurun. Yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi yang terganggu seperti itu. Lalu sudah kita jelaskan terkait peluang, tantangan, pastinya terakhir ada solusi strategis dalam menghadapi tantangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini saya merumuskan solusi ini dari segi pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Pendidikan, lalu ada pelatihan karyawan seperti itu. Nah, di segi pendidikan, ini tuh pentingnya keterampilan digital di era modern ini tuh membutuhkan kebutuhan untuk keterampilan yang relevan seperti itu. Yaitu harus didampingi sebuah pendidikan yang layak dalam era transformasi digital ini. Keterampilan digital itu sangat diperlukan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap karyawan. Nah, seperti apa? Jadi mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu itu harus melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan secara berkelanjutan seperti itu. Ataupun mungkin dari segi karyawannya bisa mencari pengalaman-pengalaman terkait teknologi modern dan juga mendapatkan ilmu-ilmu atau mengupgrade ilmu secara terus-menerus terkait teknologi modern seperti itu. Lalu terkait keamanan cyber, solusi apa yang bisa dilakukan? Seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 yang saya garis bawahi. Yang pertama ada keamanan proaktif dengan AI. Nah, di sini itu dapat menggunakan AI untuk mendeteksi ancaman cyber dalam meningkatkan keamanan secara signifikan. Jadi AI ini dapat membantu mendeteksi pola serangan dan anomali dalam waktu nyata, lalu memberikan respon yang lebih cepat dan akurat seperti itu. Lalu yang kedua ada pentingnya pemanfaatan berkelanjutan, yaitu membangun sebuah sistem keamanan yang berbasis AI juga itu membantu pemantauan dalam memperbarui keamanan cyber itu sendiri teman-teman. Lalu adanya strategi backup dan recovery ini juga merupakan sebuah solusi yang strategis terkait tantangan-tantangan keamanan cyber, tantangan keamanan cyber yang ada di sebuah perusahaan gitu atau ancaman-ancamannya. Mungkin perusahaan bisa melakukan recovery data, yaitu pentingnya backup data yang secara berkala. Jadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan ini, perusahaan ini dapat melakukan proses backup harus mencakup semua data kritikal yang dilakukan secara otomatis untuk menghindari kehilangan informasi vital atau informasi penting yang berhubungan tentang perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan startup, yaitu dengan memanfaatkan inovasi dari pihak ketiga, dari kemitraan untuk akselerasi inovasi bisnis seperti itu ya. Mungkin contoh kolaborasi suksesnya itu dari Google dan Fitbit, itu dimana Google ini mengakuisisi Fitbit untuk memperluas portofolio teknologi wearable dan layanan kesehatan berbasis AI mereka seperti itu ya. Ini itu adalah contoh kemitraan yang menggabungkan kekuatan perusahaan besar dengan inovasi dari startup sendiri. Mungkin bisa juga yang kita gunakan beberapa tahun silam itu seperti aplikasi Uber ya. Nah, Uber itu kan diakuisisi dengan Grab ya, karena peluang dari Uber ini sangat besar pada saat zaman itu. Lalu Grab ini mengakuisisi Uber, mengambil alih perusahaan Uber, menjadikan satu menjadi Grab.
sampai saat ini. Dan Grab sampai saat ini memiliki peluang pasar yang sangat tinggi dan bersaing dengan Gojek itu sendiri. Itu adalah contoh kolaborasi yang sukses. Lalu terkait solusi strategisnya itu ada juga dari segi SDM ya. Ini memprioritaskan teknologi ramah lingkungan. Jadi komitmen pada keberlangsungan, lalu ada inovasi berkelanjutan untuk masa depan seperti itu. Untuk contohnya ada efisiensi energi di pusat data seperti itu. Jadi ada data sentral yang ramah lingkungan itu dapat digunakan untuk teknologi mengoptimalisasikan konsumen atau energi di pusat data seperti penggunaan pendingin berbasis cairan, lalu ada komputasi berbasis cloud yang efisien dan mengurangi jejak karbon perusahaan dan biaya operasional secara signifikan seperti itu. Nah, setelah kita bahas dari peluang, tantangan, solusi, lalu apa sih studi kasus dan juga rekomendasi dari yang sudah saya jelaskan terkait teknologi komputer di era modern ini. Nah, kita ambil contoh di perusahaan Nike. Nike ini adalah raksasa olahraga global yang berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan menjalankan bisnis mereka seperti itu. Langkah-langkah dari transformasi digital yang dilakukan Nike ini, yang pertama ada meningkatkan pengalaman pelanggan melalui aplikasi ya. Nah, Nike ini meluncurkan aplikasi Nike Training Club dan Nike Run Club. Nah, di sini itu memungkinkan pelanggan untuk mengakses program latihan yang dipersonalisasikan ini untuk meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen, mengumpulkan data tentang referensi mereka seperti itu. Nah, di aplikasi-aplikasi ini itu juga berfungsi sebagai saluran langsung untuk pelanggan yang ingin mendapatkan rekomendasi produk gitu ya. Lalu langkah selanjutnya ada integrasi teknologi e-commerce gitu. Nike ini memanfaatkan teknologi e-commerce untuk mengintegrasikan saluran penjualan online dan offline-nya mereka seperti itu. Lalu langkah yang ketiga ada penggunaan data atau kecerdasan AI yang digunakan oleh Nike ini itu memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku konsumen dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat gitu teman-teman. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan teknologi wear labor di mana Nike ini mengembangkan produk-produk mereka yang terhubung dengan aplikasi-aplikasi mereka ya. Seperti sepatu yang dapat melacak kinerja atlet dan memberikan umpan balik yang berguna untuk melatih latihan gitu. Lalu apa sih hasil dari diterapkannya teknologi oleh perusahaan Nike itu sendiri? Nah, di sini hasilnya itu eh, transformasi digital ini membantu Nike memperkuat posisi pasar mereka dengan meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mempercepat inovasi produk dan memperluas saluran distribusi seperti itu ya. Nah, itu tuh transformasi digital ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Sangat-sangat berguna terkait bisnis-bisnis seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian terkait pembahasan mengenai teknologi komputer transformasi digital di era modern ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, bisa dipersilakan. Mungkin jika tidak bisa on mic, bisa menggunakan kolom komentar chat untuk pertanyaannya seperti itu. Saya tunggu 2 menit mulai dari sekarang. Untuk teman-teman bisa langsung tanya saja ya.